Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Suartini, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam video ini, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, hakikat ayat-ayat Allah. Yang kedua, kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah. Yang ketiga, interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, hakikat ayat-ayat Allah. Masyarakat zaman sekarang memerlukan Al-Quran sama sekali berbeda dengan tujuan yang sebenarnya dari diturunkan Al-Quran. Secara umum, di dunia Islam sedikit sekali orang yang mengetahui isi Al-Quran. Sebagian di antara mereka seringkali menggantungkan Al-Quran yang dibungkus dengan sampul yang bagus pada dinding rumah mereka, dan orang-orang tua sesekali membacanya. Mereka beranggapan membaca dari bawah Al-Quran kemalangan dan melindungi orang kesengsaraan. Yang dengan kepercayaan ini mereka memerlukan Al-Quran seperti halnya jimat penangkal sial. Namun, ayat-ayat Al-Quran menyatakan bahwa tujuan diwahyukan Al-Quran sama sekali berbeda dengan apa yang tersebut di atas. Sebagai contoh, dalam surat Ibrahim ayat 52, Allah menyatakan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka mengetahui bahwasannya Dia ialah yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Di dalam mengenal ayat-ayat Allah memerlukan kerja keras individu. Setiap orang akan menemukan dan memahami ayat-ayat Allah sesuai dengan tingkat pemahaman dan nalarnya masing-masing. Beberapa masalah yang kita diperintahkan agar merenungkan dalam Al-Quran, ayat-ayat Allah di alam semesta ditegaskan dalam surat An-Nahl ayat 10-7. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan-tumbuhan. Yang kedua, kesatuan antara ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampilkan wujud zatnya yang maha hebat di hadapan makhluk-makhluknya secara langsung dan dapat dilihat seperti kita melihat sesama makhluk. Maka segala sesuatu yang tampak dan dapat dilihat dengan mata kepala kita pasti itu bukan Tuhan. Allah menganjurkan kepada manusia untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW supaya berpikir tentang makhluk-makhluknya Allah. Jangan sekali-kali berpikir tentang zat Allah, makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan Allah. Inilah yang disarankan di dalam banyak ayat Al-Quran agar menjadi bahan berpikir tentang kesabaran Allah. Jadi ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini menyentuh berbagai aspek termasuk tentang cara mengenal Allah. Quran surat At-Tin ayat 1-5 yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya neraka. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekelilingi yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa, dan sebagainya yang ada di dalam alam ini. Kemudian mengambil kesimpulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bacalah ya Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari al-alaq. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan alam. Dia mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam sejarah peradaban Islam, para ilmuwan adalah juga ahli dalam agama karena memahami kedudukan seintek dalam Islam. Mereka belajar ayat-ayat kauliyah dan juga belajar ayat-ayat kauniyah. Yang ketiga, interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Secara garis besar,
Allah menciptakan ayat dalam dua jalan, keduanya yang saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa qauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam ini. Alam adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal. Tetapi alam adalah ayat-ayat Allah yang semestinya dieksplore dan digali sedalam-dalamnya untuk semakin manusia mendekatkan pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari kesadaran tentang realitas atas tangkapan indera dan hati yang kemudian diproses oleh akal untuk menentukan sikap mana yang benar dan mana yang salah terhadap suatu objek atau realitas. Cara seperti ini bisa disebut sebagai proses rasionalitas dalam ilmu, sedangkan proses rasionalitas ilmu mampu mengantarkan seseorang untuk memahami mental rasional sehingga muncul suatu kesadaran baru tentang realitas metafisika, yakni apa yang terjadi di balik objek rasional yang bersifat fisik itu. Kesadaran ini yang disebut sebagai transendensi. Firman Allah QS surat Al-Imran 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia." Penjelasan fenomena qauliyah dapat kita tarik kesimpulan bahwa siklus hidrologi memiliki 4 macam proses yang saling menguatkan. Yang pertama hujan, presipitasi, yang kedua penguapan atau evaporasi, yang ketiga infiltrasi dan perkolasi, peresapan, yang keempat limbah permukaan, surface runoff, dan limbah liar tanah. Isyarat adanya fenomena siklus hidrologi dapat kita lihat pada surat An-Nur ayat 43, yaitu tidaklah kamu melihat bahwa Allah menggerak awan, kemudian mengumpulkan bagian-bagiannya. Kedua, mereka proses itu bagian dengan proses-proses siklus penguapan, evaporasi yang ditunjukkan dengan kata awan, dan proses hujan, presipitasi yang berupa keluarnya air dan butiran es dari awan. Dengan demikian, pada pasal ini akan dijelaskan dengan diberikan contoh hubungan antara ayat qauliyah sebagai penunjuk wahyu yang memberikan isyarat global tentang fenomena ipteks untuk membantu menjelaskan dan mencocokkan terhadap ayat kauniyah. Banyak sekali contoh yang dapat dikemukakan, akan tetapi karena keterbatasan ruang, maka dalam hal ini akan dikemukakan 2 contoh saja yang amanat yang terkenal, yaitu siklus hidrologi dan konsep tentang alam semesta. Itu dia penjelasan tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Yang pertama hakikat ayat-ayat Allah, yang kedua kesatuan antara ayat qauliyah dan kauniyah, yang ketiga interkoneksitas dalam memahami ayat qauliyah dan kauniyah. Sekian yang saya dapat paparkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.